Kebiasaan bukan tentang mempunyai sesuatu, bukan tentang untuk menjadi orang yang kaya, untuk menjadi orang yang pintar. Kebiasaan bukan tentang itu, tapi kebiasaan adalah tentang menjadi seseorang. Nah, kebiasaan itu berbunyi seperti, "Hey, mungkin inilah saya." Nah, mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang masih belum mengerti mengenai konsep kebiasaan sesungguhnya. Jadi, hai, aku Selma Atira. Di sini mungkin aku akan sedikit berbagi bersama kalian, tentunya untuk membahas tentang membentuk kebiasaan. Jadi, apa yang mungkin aku sampaikan itu merupakan apa yang aku dapat dari buku ini. Tapi sebelum daripada itu, disclaimer bahwa mungkin aku nggak benar-benar menerapkan ini dalam dunia nyataku, mungkin aku belum expert juga dalam hal ini, cuman aku berharap justru dengan menyampaikan ini ke kalian, itu justru bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, jadi sebagai pembuka, dalam buku Atomic Habits ini, sebelum aku membahas tentang membentuk kebiasaan, jadi kalian harus mengerti konsep 1%. Jadi konsep 1% ini dimana sebetulnya setiap kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya itu terbentuk dari kepingan 1% yang sebetulnya itu membentuk kebiasaan kita secara utuh. Makanya ketika kita pun nantinya mau mengubah kebiasaan kita harus melihat 1% mana yang perlu diperbaiki. Dan jangan salah, 1% itu bukan berarti tidak berarti apa-apa. Bahkan apa hasil yang sudah kalian dapatkan saat ini itu bukan karena hasil atau percobaan terakhir yang kalian lakukan, tapi justru hasil yang kalian dapatkan di akhir itu adalah kumpulan dari 1% yang memang sudah terjadi sebelumnya. Nah, sebagai pembuka juga mungkin kalian juga harus mewaspadai mengenai bunga majemuk. Bunga majemuk ini dimana ketika misal nih pada akhirnya kalian stres, itu sebetulnya udah jadi bunga majemuk, dimana sebelum-sebelumnya kalian memusingkan hal-hal yang kecil, kayak setiap ada kemacetan kalian pusingin, setiap nanti nilai kalian jelek kalian pusingin, setiap kalian dimarahin sama atasan kalian pusingin tuh, itu sebenarnya udah jadi bunga majemuk. Itu tuh bagian dari 1%-nya. Jadi, oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian udah paham, mungkin langsung aja kita membahas untuk membentuk kebiasaan. Nah, membentuk kebiasaan ini dimana satu hal pertamanya mungkin aku akan bahas adalah tentang mengubah identitas. Mengubah identitas itu adalah terkait kita mengubah siapa kita dan mengubah apa yang kita lakukan. Nah, tapi pada dasarnya setiap orang nggak bisa sempurna gitu loh untuk seketika mengubah, oke, aku akan jadi orang yang care atau peduli sama orang lain, oke, aku akan benar-benar merubah pola makan aku jadi lebih baik, jadi aku bisa lebih sehat ke depannya. Nggak langsung semata-mata langsung menjadi apa yang aku mau, cuman di sini poinnya adalah mengubah identitas adalah tentang memenangkan mayoritas. Jadi memang itu nggak akan sempurna, tapi kamu tuh bisa memenangkan mayoritas yang memang mendukung kamu ke identitas yang memang kamu inginkan. Dan tentunya kalau misal di awal-awal di buku Atomic Habits ini kamu akan sedikit belajar gitu tentang mengubah sistem. Jadi nggak cuma sasarannya, identitas tuh bukan soal mengubah siapa atau apa yang sudah aku bahas sebelumnya, tapi juga tentang mengubah sistem. Oke, kemudian yang kedua adalah tentang membingkai ulang asosiasi. Jadi, dimana kita tuh bisa fokus gitu ke manfaatnya yang dimana kita bisa menjadikan itu menarik. Nah, di sini kalau di bukunya itu dikatakan bahwa seseorang mungkin belajar mengurangi stres dengan merokok. Orang lain belajar menurunkan kecemasan dengan berlari. Kebiasaan Anda saat ini tidak harus merupakan cara terbaik untuk memecahkan masalah yang Anda hadapi. Cara itu hanya kebetulan telah Anda pelajari. Jadi poinnya di sini mungkin yang pengen aku tekankan adalah soal pengfokusan pada pembingkaian ulang itu. Nah, tapi kalau di buku Filosofi Teras yang mungkin relate sama yang ada di sini adalah tentang alternatif interpretasi. Jadi apa yang kamu lihat itu sebenarnya bisa kamu ubah gitu jadi interpretasi yang lain. Kayak misal kamu dapat musibah apa, nah kamu jangan anggap itu musibah, tapi
coba biasakan untuk melihat itu sebagai the different way yang lebih positif kayak gitu. Nah, sama halnya kayak tadi kamu tuh bukannya kamu tuh nggak bisa ngubah kebiasaan buruk, atau bukannya kamu tuh cuman bisa itu doang, tapi memang kamu baru belajar itu doang, kamu cuma tahu itu doang, makanya itu yang kamu lakukan. Makanya di sini penting banget untuk membingkai ulang asosiasi, apa sih yang selama ini, jalan yang selalu kamu lakukan, titik kuncinya itu apa, nah itu yang perlu kamu ubah. Oke, itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, masih di membentuk kebiasaan adalah kita harus lebih fokus ke in action, bukan in motion. Dimana di in action ataupun in motion ini kita sama-sama sedikit ya membahas juga tentang perulangan, dimana rata-rata orang tuh lebih suka merencanakan. Merencanakan juga bukan berarti itu buruk, cuman dimana kamu kadang udah merasa cukup untuk merencanakan, padahal sebetulnya yang paling penting tuh actionnya, action yang lebih ada 1% ataupun sedikit-sedikit itu malah lebih berarti. Kenapa? Karena dengan benar-benar melakukan itu dalam action tuh artinya kamu mendukung untuk terjadinya perulangan. Nah, makanya itu aku bilang tadi tuh relate sama yang sebelumnya tentang perulangan, karena perulangan itu benar-benar everything banget lah. Nah, kemudian untuk cara yang keempat adalah aturan 2 menit. Nah, sebetulnya kalau di buku Atomic Habits ini, dia tuh membahasnya tentang 4 kaidah. Cuman aku nggak akan menjelaskan ulang karena aku juga nggak akan spoiler banyak. Ini cuman apa yang mungkin perlu kalian denger. Nah, untuk aturan 2 menit ini adalah kalian bisa fokus sama 2 menit. Hal 2 menit apa sebagai pembuka yang sekiranya tuh mudah. Kalau misal kebiasaan tuh terasa susah, kamu cari 2 menit apa yang rasanya lebih enteng. Kayak misal kamu males tuh baca buku, 2 menit, hal 2 menit yang bisa kamu lakukan dan lebih enteng tuh apa? Ya contohnya kayak cuman buka lembar buku, atau cuman baca 1 paragraf aja, itu kan kurang dari 2 menit. Nah, tapi kalau kamu baca 1 paragraf, otomatis nanti kamu bisa dengan sendirinya mungkin baca paragraf-paragraf berikutnya, kayak gitu aja, kayak kamu cuma perlu pembuka 2 menit. Nah, tapi konsep 2 menit ini nggak cuma berhenti di situ, tapi juga ketika kamu udah melakukan secara keseluruhan. Secara keseluruhan ini nggak sebagai pembuka aja kayak tadi, tapi mungkin kamu bisa mengulang itu untuk menjadikan kebiasaan cuma dengan melakukan itu kurang dari 2 menit setiap harinya. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah mungkin untuk menjadikannya memuaskan gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dalam kaidahnya ini ada juga untuk menjadikannya memuaskan. Nah, di sini ada di mana faktor genetika. Nah, kalau di buku ini tuh tertera bahwa yang betul-betul hebat di antara kita adalah orang-orang yang tidak hanya bekerja keras, tapi juga memiliki keberuntungan yang baik untuk bertemu dengan kesempatan-kesempatan yang menguntungkan kita. Jadi genetika ini kita paling enggak lah selama bertahun-tahun kalian hidup, kalian tuh ngerti kalian tuh sebenarnya unggulnya di mana. Bukan maksudnya secara skill apa, cuman bener-bener apa yang kalian terlihat aja. Kayak misal nih, kalau kalian sadar pelari yang paling hebat itu tuh mungkin dia tuh pendeknya atau tingginya tuh nggak selaras sama tinggi para pemain basket. Cuman kalau kalian lihat mungkin panjang kakinya tuh lebih panjang daripada pemain basket itu. Makanya di situ kita bisa lihat bahwa faktor genetika tuh memungkinkan lebih besar untuk menjadikan kebiasaan kita menjadikan itu memuaskan, karena memang genetika itu sudah mendukung kita untuk melakukannya. Nah, tapi disclaimer juga, kalau soal genetika ini bukan semata-mata oke, aku dibonusi genetika ini jadi aku bisa mendapatkan ini. Bukan, tapi genetika adalah menjadikannya jelas tentang arah yang seharusnya emang kamu tuju, tapi bukan menjadikan itu sebagai bakat yang emang oke kamu jenius, bukan. Tapi cuma menjadikan itu jelas yang memang perlu kamu asah juga. Nah, disclaimer juga yang tadi adalah batas alami itu tidak sama dengan mencapai batas kemampuan. Jadi, kalau misal kamu cuma mengandalkan genetika, sama halnya batas alami pada suatu hal yang mungkin kamu nggak merasa berbakat di situ tuh belum tentu kamu udah mencapai batas kemampuan. Kamu juga harus berhati-hati gitu dalam menangkap ini. Nah, sama halnya masih di dalam genetika, dan mungkin ini sebagai sedikit penutup ya, bahwa kita harus bisa memiliki
pandangan gitu loh, kesulitan seperti apa yang masih bisa kita kendalikan. Kadang kita tuh nggak mau melakukan kebiasaan karena hal itu tuh memang berada di luar nalar, atau terlalu kecil, terlalu enteng, atau terlalu susah. Jadi kalau ngelakuin kebiasaan tuh yang setara aja sama kalian, yang emang setara, dalam kurung di luar batas kemampuan tapi pas di luarnya gitu loh. Jadi itu tetap menantang kalian, cuma tuh juga bisa membuat kalian puas. Nah, mungkin itu aja sih tentang membentuk kebiasaan. Sebetulnya ada banyak cara lagi dan lebih terkonsep dalam buku ini, cuman aku menyampaikan spesifiknya juga untuk aku belajar kalau suatu waktu aku perlu untuk mengulang video ini. Jadi semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Saya Sematira, mohon maaf kalau misal pun ada salah kata atau beberapa hal yang mungkin kurang bisa kalian mengerti, tapi aku akan lebih senang kalau kalian kasih kesan atau pesannya apakah video ini bermanfaat atau tidak. Dah, sampai jumpa. Sekian dari Bincang Buku tentang Membentuk Kebiasaan.